Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Malpisa dengan NIM 2201072069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasional deposito. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu berdasarkan perjanjian nasabah dan pihak bank. Artinya, jika nasabah menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut dapat diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut berakhir dan seiring tanggal jatuh tempo deposito tersebut. Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dilakukan oleh bank, berbeda dengan tabungan dan bilet giro, di mana simpanan deposito ini mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap hari atau setiap saat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis deposito. Yang pertama, jenis deposito adalah deposito berjangka, yaitu merupakan jenis deposito dengan jangka waktu tertentu. Penarikan deposito ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah, yaitu mulai dari 1 hingga 24 bulan. Deposito berjangka ini diterbitkan untuk atas nama perorangan maupun lembaga. Nantinya, pihak yang tertera pada bilet tersebut adalah pihak yang dapat mengambil atau mencairkan deposito yang disimpan. Pencairan bunga deposito berjangka dapat dilakukan secara langsung atau dikreditkan ke rekening yang harus ditanggung. Yang kedua yaitu ada sertifikat deposito. Pada dasarnya, sertifikat deposito ini sama seperti jenis deposito berjangka yang memiliki jangka waktu tertentu. Namun, deposito jenis ini, sertifikat deposito ini diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak dapat mengacu pada perseorangan maupun lembaga yang tertentu, sehingga deposito sertifikat ini dapat dipindah tangankan kepada siapapun. Dalam pencairan bunganya pada deposito jenis ini dapat dilakukan di muka atau di setiap bulan maupun di setiap tanggal jatuh tempo. Yang selanjutnya ada deposit on call, yaitu berbeda dengan jenis deposit lainnya. Deposit on call ini memiliki jangka waktu yang lebih singkat, yaitu antara 7 hari sampai dengan 1 bulan. Namun minimal jumlah yang disetorkan lebih besar, yaitu 50 juta sampai dengan 100 juta. Tergantung kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Karena setoran minimum yang sangat tinggi dan jangka waktu yang singkat, besaran suku bunga yang didapat dihitung berdasarkan negosiasi antara nasabah bank dan dengan bank. Selanjutnya, ada perbedaan antara deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang pertama, perbedaannya adalah definisi. Perbedaan yang pertama dan utama terdapat pada sertifikat antara keduanya. Secara definisi, sertifikat deposito adalah sebuah deposito yang berbentuk sertifikat dan transaksinya dilakukan di pasar uang, sehingga dapat dipindah tangankan. Sedangkan deposito berjangka merupakan salah satu bentuk tabungan dengan bunga yang tinggi yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya. Jadi deposito berjangka ini adalah jenis deposito yang umum kamu temui dan akan pada membuka rekening bank. Yang kedua, bukti dan sifat kepemilikan dana. Deposito berjangka memiliki bukti kepemilikan berupa bilet deposit yang berisi besaran tabungan dan kapan waktu jatuh tempo dari tabungan tersebut. Selain itu, bilet deposit juga menunjukkan pemilik tetap dari tabungan deposit tersebut, sehingga
Bilet deposit tidak dapat dipindah tangankan kecuali melalui proses yang telah disetujui oleh pemilik, sehingga bilet deposit tersebut tidak dapat dipindahkan tangankan kecuali melalui proses yang telah disetujui oleh pemilik deposit. Sedangkan sertifikat deposit bisa diperjualbelikan, dijadikan jaminan atau sekedar dipindah tangankan. Selanjutnya yaitu suku bunga dan tenor. Perbedaan berikutnya terletak pada suku bunga dan tenor dari setiap instrumen. Pada deposit bunga dibayarkan di akhir dan nasabah bisa memilih berapa besar bunga dan tenor yang diinginkan sesuai dengan penawaran dari pihak bank. Tenornya sendiri biasanya hanya berjangka 1-24 bulan. Sedangkan untuk deposit sertifikat, bunga yang dibayarkan di muka, tapi dihitung secara diskonto. Artinya, perhitungan bunga tersebut didasarkan selisih nominal akhir dengan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah. Tenornya pun lebih lama, mencapai 36 bulan. Selanjutnya perbedaannya ada di sisi pihak penerbit. Deposit berjangka dapat diterbitkan oleh semua bank, seperti bank umum, bank pembangunan, maupun bank perkreditan rakyat. Sedangkan sertifikat deposito hanya bisa diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangun saja. Yang kelima, yaitu perbedaannya terletak pada kegunaan. Karena risikonya yang rendah, deposit berjangka bisa dijadikan instrumen investasi bagi kamu yang masih awam tentang investasi. Bahkan beberapa bank besar telah bekerja sama dengan lembaga pinjaman simpanan untuk melakukan deposito ini. Artinya, jika terjadi sesuatu pada bank tersebut, maka LPS akan mengganti sepenuhnya tabunganmu yang terkena dampaknya. Sedangkan sertifikat deposito lebih cocok untuk kamu yang berencana untuk menjual atau memberikan deposito tersebut kepada orang lain. Jadi, sertifikat deposito merupakan instrumen investasi yang lebih liquid dibandingkan deposito berjangka. Selanjutnya, perbedaan tersebut terletak pada proses pencairan dana dan sistem perpanjangan tenor. Kedua jenis deposit ini memang baru dapat dicairkan setelah jatuh tempo tiba. Namun pemilik deposit berjangka dapat mengatur agar deposito mereka dapat diperpanjang secara otomatis setelah waktu jatuh tempo. Layanan ini dinamakan automatic rollover, dan nasabah rekening tabungan atau deposito kembali untuk periode berikutnya. Sedangkan sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang setelah waktu jatuh tempo tiba. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembukaan deposito. Yang pertama, nasabah datang kepada kantor bank. Yang kedua, CS memberikan informasi secara jelas terkait apa yang ditanyakan atau yang diinginkan nasabah, lalu meminta kartu identitas dari nasabah tersebut. Dan nasabah mengisi pertanyaan yang ada dalam kertas tersebut, serta memberikan tanda tangan serta mengisi setoran awal yang telah disiapkan oleh customer service. Yang ketiga, menyerahkan perlengkapan aplikasi pembuatan rekening deposit kepada pihak bank untuk diverifikasi. Selanjutnya, tabungan dan deposito menyerahkan kembali perlengkapan aplikasi pembukaan rekening tersebut kepada customer service. Yang kelima, nasabah menyetorkan uang ke kasir dan menerima bilet giro. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mekanisme pencairan deposito. Cara mencairkan deposito secara online. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, banyak bank yang sudah menawarkan cara mencairkan deposito secara online. Cara mencairkan deposito secara online pun sangatlah mudah. Anda hanya perlu mengunjungi halaman atau mengunduh aplikasi bank yang dipilih, kemudian menyelesaikan proses masuknya akun. Setelah selesai, maka mencari menu pencairan deposit dalam situs atau aplikasi tersebut. Lalu ikuti setiap instruksi yang tertera pada layar handphone kalian, hingga dana tersebut dapat
dicairkan. Cara mencairkan deposito secara offline. Jika memiliki cara mencairkan deposito secara offline, maka Anda perlu meluangkan waktu untuk ke bank, yaitu caranya siapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, datang ke bank tujuan. Selanjutnya, ambil nomor antrian, pelayanan, dan tunggu hingga Anda dipanggil. Selanjutnya, serahkan semua dokumen yang telah disiapkan dan tunggu petugas bank untuk memproses dana deposito yang ingin dicairkan. Selanjutnya, terima slip pencairan dana dan bunga deposito dari petugas bank. Dan tanda tangani kedua slip tersebut. Tunggu bank mentransfer dana pencairan deposito dan bunganya ke tabungan kalian. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.